korupsi non konvensional itu ya biasanya kan identik dengan kesombongan, congkak ya. Contohnya apa? Contohnya ini teman-teman, flexing ya, memamerkan. Katakanlah misalnya dalam hal ini mungkin mobil bagus, motor bagus, mungkin juga kedudukan, misalnya sebagai contoh nih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Murad Maulana. Nyambung lagi ya teman-teman. Ini udah nyampe di Petojo Sabangan. Di video sebelumnya saya bahas pas habis pulang dari sholat Jumat di Masjid Istiqlal, ternyata yang khutbahnya itu Profesor Mahfud MD terkait korupsi ya. Nah teman-teman, ada dua jenis korupsi ya. Saya udah cerita tuh di video sebelumnya. Korupsi konvensional dan korupsi non konvensional. Korupsi konvensional itu biasanya dilakukan oleh pejabat negara ya, yang melanggar hukum tentunya, terus merugikan keuangan negara dan bisa juga, pasti juga merugikan rakyat dong. Nah, sementara korupsi non konvensional itu biasanya bukan hanya pejabat negara, tapi bisa juga masyarakat luas teman-teman. Dalam artian ya rakyat biasa misalnya. Nah, memang cenderungnya sih yang biasanya punya kedudukan dalam artian ini apa aja lah ya. Bisa ketua LSM, mungkin juga ketua RT dan lain sebagainya. Nah, contoh paling mudah untuk korupsi non konvensional itu ya biasanya kan identik dengan kesombongan, congkak ya. Contohnya apa? Contohnya ini teman-teman, flexing ya, memamerkan. Katakanlah misalnya dalam hal ini mungkin mobil bagus, motor bagus, mungkin juga kedudukan, misalnya sebagai contoh nih. Ada seseorang, katakanlah ketua RT ya, dia memamerkan sesuatu lah, entah itu dalam bentuk harta, mobil ataupun apalah, ataupun bisa juga yang tadi saya bilang, kedudukan. Jadi karena dia merasa ketua RT, jadi harus dihormati dan didahulukan. Misalnya katakanlah di suatu tempat di daerah situ ada acara apa, dan ketika dia datang dia merasa harus didahulukan ya, ditempatkan di depan misalnya gitu teman-teman. Itu contoh korupsi non konvensional. Ada banyak sih sebenarnya, dan konon katanya korupsi non konvensional ini bibit-bibit untuk melakukan korupsi konvensional nantinya gitu. Nah, contoh lain misalnya ketika ada seorang ini kalau korupsi non konvensional ini kan bebas ya teman-teman, bisa pejabat negara, bisa juga masyarakat biasa, bisa juga, pada intinya bebas lah, nggak semua, karena ini cenderung ke sifat-sifat koruptif lah. Misalnya pengawalan, nah, ada pejabat yang dikawal, merasa hebat, merasa keren, pengen didahulukan terus, itu termasuk sebenarnya korupsi non konvensional teman-teman. Jadi itu contohnya ya. Jadi korupsi non konvensional ini memang nggak terlihat, maksudnya secara hukum tuh nggak melanggar, tetapi mungkin secara norma ya, moral ya biasanya. Nah itu masyarakat umum yang bisa menilai nantinya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, ini saya sembari duduk di Taman Petojo ya, Petojo Sabangan. Jadi pada intinya kalau saya menyimpulkan sih ya teman-teman, korupsi non konvensional itu terkait penyakit hati sebenarnya, sombong, congkak ya. Ada banyak sih sebenarnya, kayak misalnya kita di kepala desa lah, di kantor kepala desa
ada yang merasa harus didahuluin karena dia merasa ada kedudukan ketua RW atau apa, sementara yang lain harus nanti gitu, misalnya gitu. Ya situ aja teman-teman. Nah, ini karena gerimis, nanti dilanjutin lagi kapan-kapan. Salam jaki, salam sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.